Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-temannya, di hadapan kita kali ini sudah ada brand yang legendaris, brand Indonesia. Ini adalah Polytron Cinemax Proj. Cinemax Smart Projector ya. Ada dua tipe dan ini tipe tertingginya. Satunya yang agak kecil ya, bentukannya dia lebih simpel lagi. Sebenarnya ini produk rebrand juga ya, bisa dikatakan begitu karena apa? Ini ada merek Cinanya, merek lokalnya pun nggak sedikit, ada 3, salah satunya Polytron ini, yang satunya lagi merek Ejral, yang satunya lagi merek Aerox ya. Tapi kenapa pilihan saya jatuh pada Polytron ya, padahal warnanya saya kurang suka, ini putih, sementara kalau merek lainnya itu warnanya hitam ya, jadi agak sedikit miss aja di warna. Tapi saya berani ambil proyektor dari Polytron adalah karena after sales-nya yang Polytron nggak usah diragukan lagi, banyak sekali after sales-nya ya di kota-kota, hampir seluruh kota-kota di Indonesia itu ada service center resminya. Jadi itu lebih ngebuat saya yakin ya, walaupun kedua brand sebelah itu juga memberikan garansi 1 tahun juga sama ya, cuman ya pusatnya di Jakarta gitu. Jadi kita harus kirim yang lumayan jauh kalau kita di luar Jakarta gitu kan. Tapi kalau Polytron ini hampir di seluruh kota ada service centernya sendiri. Oke. Ini adalah proyektor Linux ya, jadi sudah tersertifikasi dari Netflix-nya sendiri, Prime Video dan juga YouTube ya. Buat teman-teman yang nggak mampu beli proyektor Android resmi ya, salah satunya bisa Linux ini ya. Harganya itu bisa mendekati proyektor Androidan ya, atau Android nggak resmi ya. Tapi dia sudah sertifikasi ya, karena ini Linux punya. Di bagian samping kita bisa lihat hanya ada gini aja ya, Netflix dan Prime Video yang sudah sertifikasi. Di bagian sisi sebelahnya ini hanya ada ya gambar-gambar pemanis saja, enjoy a cinematic experience in your home, oke. Dan di sebelahnya lagi baru kita bisa lihat ada spesifikasi yang lebih detail ya. Sudah autofocus, kekinian ya, auto Keystone juga, dual band, mantap ya. Jadi penerimaan sinyalnya itu lebih bagus ya, wireless screen casting atau mirroring ya. Itu sudah pada umumnya proyektor zaman sekarang. Full HD untuk native resolusinya sendiri ya. Rest screen mode, oke mantap ya. Ini gunanya bila proyektor nggak digunakan dalam waktu yang lama, dia akan mode istirahat ya. Dan ini built-in stereo speaker. Oke, ini yang digadang-gadang juga memiliki audio yang mumpuni. Dalam paket pembelian ini tentu kita dapat buku manual dan juga kartu garansi, yang mana ini dijelaskan ya untuk service center cabang-cabangnya yang sudah saya jelaskan di awal, banyak sekali ya untuk di seluruh Indonesia. Kabel power yang bentukannya seperti ini yang jadi saya suka juga ya, tidak perlu adanya tambahan adapter lagi, jadi lebih ringkas kalau dibawa bepergian. Kabel HDMI yang ya saya rasa sih hanya 60 cm panjangnya, tapi lumayan ya. Remote yang desainnya sendiri seperti ini nice, bagus ya, bukan remote pada umumnya proyektor murah. Di sini juga kita bisa lihat ada tombol-tombol shortcut berupa Netflix, YouTube dan juga Prime ya. Pokoknya kalau yang sudah ada shortcut seperti ini dipastikan sudah sertifikasi resmi. Oke, mantap ya. Lainnya ada tombol-tombol navigasi, volume dan sebagainya. Ini masih ada tombol untuk electric focus juga ya. Jadi kalau misalnya kita kurang puas dari autofocusnya, kita bisa atur dari elektriknya sendiri. Oke, nice ya, untuk kualitas bahannya ini lumayan tebal dan rapih. Baik, untuk desain proyektornya sendiri seperti ini ya. Seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, ada beberapa brand yang sama bentukannya, cuman beda warna aja ya. Ini dia. Warnanya putih dipadukan dengan ini abu-abu ya. Ini depannya bahan fabrik, sejenis kain gitu ya. Dan ini bagian lensanya masih ada tutupnya seperti ini. Oke, ini ada karet-karetnya ya. Nice ya, biasanya hanya tutup plastik aja. Ini ada karetnya. Oke, lebih terlihat premium sedikit ya, walaupun sedikit ya. Ini ukuran lensanya lumayan besar, dan di bagian depannya ini ada kamera yang gunanya untuk autofocus, auto Keystone juga ya. Secara look depan itu minimalis ya, nggak banyak masalah. Nggak banyak pernak-pernik yang berarti gitu ya. Di bagian atas kita bisa lihat ada tulisan Polytronnya sendiri dan ada tombol power. Oke. Hanya ada tombol power, jadi navigasi segala macamnya itu digunakan pakai remote ya. Ini desain atasnya itu agak sedikit melengkung ya, mungkin di kamera nggak begitu kelihatan.
Dan ini ada sedikit-sedikit kayak celah gitu ya. Saya kira apa gitu ya. Cuman ya memang seperti itu modelnya. Kiri dan kanan juga ada tuh celah-celah, mungkin untuk nyongkel gitu ya bagian atasnya entah. Pada bagian samping kita bisa lihat ada beberapa ventilasi yang gunanya seperti biasa ya untuk mengeluarkan hawa panas. Pada bagian samping satunya lagi kita bisa lihat di sini ada kotak filternya ya, yang seperti biasa ya, bila mana sudah agak kotor atau beberapa bulan ya bisa dibersihkan untuk menjaga keawetan proyektor ini ya. Oke, agak keras ya. Oke, intinya filter. Di bagian belakang kita bisa melihat ada beberapa port ya, dan juga ada tambahan ventilasi lagi ya. Yang intinya sih salah satu speakernya antara di sini dan di sini ya. Ini nggak terlihat jelas di kamera. Oke, di bagian pojok bawah ini ada port untuk powernya sendiri, ada HDMI, 2 buah USB, ada port aux juga, dan ini ada port untuk, bukan port sorry ya, ini adalah sensor-sensornya ya, biasanya untuk remote. Dan di bagian bawahnya ini dia yang spesial dari Polytron, adalah audio yang ada pasif radiatornya ya. Memang kalau Polytron itu terkenal dengan audio yang jedak-jeduk ya, horeg ya di kalangan lokal. Ini pun sama, di bagian proyektor disematkan audio yang sudah cukup mumpuni tentu ya. Di bagian tengahnya ada tambahan port lagi untuk tripod ya, dan ini ada penyangga ya, biasa untuk kita bisa lebih tinggikan lagi atau rendahkan lagi. Baik, jadi secara build quality ya, walaupun Polytron ini bukan produk resminya atau bisa dibilang rebrand ya, tapi Polytron adalah Polytron ya, tidak akan sembarang rebrand ya. Terlihat atau dari ininya juga sudah cukup berbobot, sudah solid lumayan, jadi bukan produk yang abal-abal. Oke, kita akan coba langsung nyalakan saja. Oke, baik, ini sudah kita nyalakan ya. Dan teman-teman mungkin bisa dengar suara kipas yang cukup keras ya. Dan memang ini perlu dimaklumi, LCD proyektor ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, dan tampilan homepage-nya seperti ini. Ini adalah sistem Linux-nya. Dan kalau bisa dibilang sederhana, ini memang paling sederhana dibanding homepage-nya yang sudah Google TV atau yang Androidan sekalipun ya, bukan Android resmi. Ini paling sederhana. Di sini kita bisa lihat bagian pojok kiri ada Netflix, sebelahnya ada YouTube, Prime Video, tapi yang jelas ini sudah sertifikasi semua ya. Nggak perlu khawatir. Ini juga yang menekan harga, kenapa Linux lebih murah dibanding Google TV. Ya karena memang untuk App Store-nya kita bisa lihat di sini ya, tidak selengkap Google TV tentu ya, dan kita bisa lihat homepage-nya seperti ini. Oke, ini ada rekomendasi ya untuk aplikasinya. Oke, ya walaupun nggak selengkap Google TV atau Android TV resmi, tapi ini sudah lumayan banyak ya. Oke, terutama nah ini yang suka video di sini juga ada ya. Cuma kalau yang Vision Plus saya nggak tahu di sini ya. WTV juga ada. Oke, dan ini tampilan dalam kondisi kamar terang benderang ya, lampu menyala dengan sangat terang. Ini masih lumayan terlihat jelas ya, dan kalau ngelihat channel luar itu sudah dinilai ANSI lumennya ya kurang lebih sekitar 400 sampai 500 ANSI lumen, itu nilai realnya ya. Dan ini kalau misalkan dimatikan pastinya sih harusnya lebih jelas lagi. Kita akan coba. Oke, ini kondisi lampu menyala, lampu mati ya. Dan terlihat ini lebih kaya warna, lebih tajam, lebih terang jadinya. Kita balik lagi ke homepage-nya, oke ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita lihat pengaturannya ada apa saja. Oke, by the way ini remote-nya sangat responsif sekali ya. Kayaknya sini sudah Bluetooth remote-nya. Dan kalau kita lihat menu-menu gambar, oke, di sini ada zoom juga. Ini nggak usah kita buka ya. Oke, ini sudah lengkap. Apakah ada menu mode gambarnya? Oke, ada. Di sini mode standar. Ada permainan, pengguna, oke, terang banget ya pengguna. Sinema ya, namanya pengguna kita bisa atur ya. Tingkat kecerahannya ini sampai 80 ini ya, bekas kita atur, dan seperti ini jadinya, terang lumayan. Sinema oke, lebih sedikit lebih redup ya. Olahraga lebih terang sedikit, vivid, oke. Balik lagi ke standar ya.
Oke, mantap. Dan mode suara juga ada, tentunya di sini ada vivid, ada standar, ada film, musik, berita, dan olahraga. Oke, ini yang saya suka dari sebuah proyektor ya. Minimal bisa merubah mode gambar maupun suara layaknya TV. Oke, jadi tidak stuck di satu tampilan atau satu suara saja. Untuk sistemnya di sini ya, nama perangkatnya seperti ini. Oke, saya nggak komplain untuk masalah kecerahan, baik di dalam keadaan gelap seperti ini maupun keadaan terang, itu masih lumayan terlihat cukup jelas ya. Dan kalau kita lihat bagian sisi pojok-pojoknya ini ya memang agak sedikit meredup, tapi masih bisa dibaca ya, masih terlihat lumayan jelas ya. Oke, kita akan langsung coba play YouTube saja. Oke, nice ya. Ini jarak antara layar atau tembok dengan proyektor kurang lebih 2 meter ya, menghasilkan hasil proyeksi yang sekitar 75 sampai 80 inch. Oke, dan warnanya lumayan keluar untuk mode standar ini. Kita lihat ketajamannya lebih dekat. Oke. Kita akan cek sampai seberapa kuat dia ya. Oke, maksimal di sini 1080 kalau di YouTube ya, tapi dia bisa 60 fps dan mode HDR-nya juga aktif, keren. Kadang biasanya hanya 1080 mode HDR nggak aktif ya, walaupun dia sudah support 4K ya. Dan biasanya support 4K juga menggunakan HDMI, bukan dari YouTube. Oke, kita bisa lihat ya untuk ketajamannya dan juga kualitas terangnya maupun warnanya ini sudah bisa dinikmati. Dan kalau dinyalakan lampu ya, kita akan cek. Oke, seperti ini. Ini masih juga bisa dinikmati ya. Selama 100 in ke bawah saya rasa keadaan terang benderang gini juga masih sangat layak dinikmati, apalagi kalau gelap. Sampai 120 in nggak masalah kalau gelap ya. Oke, kita balik lagi digelapin. Oke, tambah keluar warna hijaunya lebih hidup ketimbang pada saat lampu menyala. Oke, baik, kita cek untuk black levelnya sendiri. Oke, baik ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di layar televisi atau di HP kalian benar-benar pekat hitamnya, ya itu lumayan memang sebenarnya ya. Ya walaupun kalau ngelihat secara mata langsung itu nggak sepekat yang ada di layar ya. Intinya keabu-abuan itu masih ada, cuman sangat minim sekali. Jadi untuk black levelnya ini sudah lumayan untuk sebuah proyektor LCD untuk nonton adegan-adegan gelap, horor ya. Trailer ini sangat memukau ya, lumayan setidaknya untuk sebuah proyektor LCD ya. Oke, nah terlihat ya kalau udah mulai dekat gini baru agak sedikit keabu-abuan, cuman keabu-abuannya masih batas normal ya, dan juga antara kiri dan kanan tidak ada blooming yang parah. Oke, mantap. Untuk black level saya bisa acungi jempol untuk sebuah proyektor LCD. Kita akan cek kualitas audionya. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Oke, saya rasa untuk audio sudah lebih dari cukup ya.
Ini bisa dibilang 11-12 dengan One Boom Mozart untuk kualitas audionya sangat-sangat mumpuni ya. Ya mungkin karena ada passive radiator yang membuat speaker ini ngebantu dari sisi loudness maupun bassnya. Itu nice ya untuk sebuah proyektor. Konsep audio bagus itu masih jarang untuk di bawah 5 juta ke bawah. Dan Polytron ini salah satu jawaban buat teman-teman yang ingin menikmati movie ya, nobar tanpa perlunya audio tambahan. Ini sangat-sangat bagus ya. Tadi kita tidak fullkan audionya karena sekitar 60-70% aja, ini sudah lumayan memekakan telinga ya. Pun begitu ya, untuk treble-nya tidak menusuk ya. Saya nggak tahu kalau misalkan volume maksimal mungkin ada sedikit kreces-kreces atau masih aman ya. Yang jelas volume 70% tadi masih enak didengar ya. Bassnya lumayan deep ya. Vokal juga jelas, apalagi loudness-nya. Itu nggak usah diragukan. Oke, yang jadi satu kekurangan dari saya adalah untuk suara kipasnya ini aja. Yang lumayan keras ya. Tapi ya tertutupi dengan audio yang bagus bila dipakai buat nobar ya. Dan kualitas gambar juga sudah memanjakan mata. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.